Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak ada topik yang akan saya angkat, tetapi saya mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut mengarah terhadap diri kamu, atau mengarah terhadap manusia tersebut, atau mengarah terhadap pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar positif terhadap diri kamu, atau memang kabar negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut sudah ingin lepas dan sudah ingin bergerak untuk melupakan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena bisa saja satu energi tersebut sudah memberikan yang namanya ketulusan, sudah memberikan yang namanya kesabaran, dan sudah memberikan yang namanya kepercayaan. Akan tetapi, apa yang diberikan oleh satu energi tersebut terhadap berbagai pihak justru memberikan dampak negatif terhadap satu energi yang saya katakan tadi. Bukan mendapatkan yang namanya ketenangan,
berbanding terbalik yang direspon oleh berbagai pihak. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap kondisi perasaan dan batin. Kenapa saya mengatakan letaknya dalam kondisi perasaan ataupun batin? Untuk saat ini, saya melihat dan merasakan hal itu berupa suatu kecemasan. Yang dimana kecemasan itu berdasarkan suatu kemanipulatifan, yang dimana kemanipulatifan itu secara perlahan-lahan muncul ke permukaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana pergerakan intuisi kamu untuk saat ini? Sekali lagi, bagaimana pergerakan intuisi kamu untuk saat ini? Pertanyaan selanjutnya, saya rasa untuk saat ini ada sesuatu hal yang belum kamu ketahui, tetapi terjadi di dalam diri kamu. Kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban dari kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, kartu yang saya pegang ini bagi saya sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi energi kamu. Kenapa saya mengatakan sudah cukup jelas? Seakan-akan untuk saat ini kamu memulai suatu pergerakan, kamu memulai suatu langkah yang dimana pergerakan ataupun langkah tersebut itu berdasarkan dari kondisi intuisi kamu yang berbicara. Bukan dari perasaan kamu dan bukan dari pemikiran kamu, tetapi dari intuisi kamu yang bergerak sangat tajam. Kenapa saya mengatakan intuisi? Karena intuisi itu adalah kondisi batin yang tertekan. Karena intuisi itu adalah jiwa spiritual yang tanpa kamu ketahui selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Intuisi kamu ini mencoba untuk mengarahkan diri kamu untuk bergerak mendapatkan perubahan. Tetapi ketika intuisi kamu ini memberikan suatu pergerakan untuk mendapatkan perubahan, saya rasa intuisi kamu ini lagi-lagi menerima suatu sisi penghambat. Sisi penghambat
yang dimana sengaja dipermainkan oleh seseorang dengan tujuan agar diri kamu terjebak, agar diri kamu masih memikirkan seseorang yang kamu anggap sudah selesai, tetapi bagi seseorang tersebut tidak selesai. Intuisi kamu sangat tajam yang saya rasakan untuk saat ini. Sinyal dari intuisi kamu yang saya tarik untuk saat ini seakan-akan memberikan suatu komunikasi apa yang harus dilakukan. Ini dia geng. Secara tidak langsung sepertinya baru-baru ini ada suatu kemanipulatifan yang begitu sangat luar biasa muncul ke permukaan, dan yang dimana hal itu menguji diri kamu kembali untuk berpikiran secara keras. Kemanipulatifan yang saya kategorikan bisa saja dari kondisi keuangan kamu. Kemanipulatifan yang saya kategorikan bisa saja dari perasaan kamu, bisa saja dari pekerjaan kamu, bisa saja dari hubungan bisnis kamu. Lagi-lagi intuisi kamu ini peka terhadap kondisi kamu. Tetapi karena diri kamu tidak memberikan suatu respon yang begitu sangat tajam terhadap intuisi kamu, untuk saat ini kondisi kamu benar-benar terjebak. Kamu sudah menganggap sesuatu hal sudah selesai, tetapi bagi seseorang hal itu belum selesai. Karena ketika seseorang ini menganggap sesuatu hal itu belum selesai, ada jalan pintas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Tujuannya apa? Agar diri kamu kembali. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak memberikan suatu tuntutan terhadap seseorang yang pernah melakukan hutang piutang, yang pernah merusak pekerjaan kamu. Ada seseorang yang merasa sakit hati terhadap diri kamu. Seharusnya diri kamu yang merasa sakit hati karena posisi kamu yang dimanipulatif, bukan seseorang tersebut. Tetapi karena seseorang itu merasa iri terhadap diri kamu, terhadap kondisi kehidupan kamu, manusia ini lebih mendominasi, geng. The Moon, kartu pertama yang saya pegang. The Moon, kartu pertama yang mengarah terhadap unsur air, yang mengarah terhadap 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk melihat bagaimana kejadian yang baru-baru ini terjadi terhadap diri kamu, bisa saja saya mengategorikan ada satu pertengkaran yang kamu terima. Satu pertengkaran. Apakah ini asalnya dari orang di masa lalu kamu, atau memang orang tersebut berasal dari ruang pekerjaan kamu, atau memang seseorang yang pernah kamu berikan pinjaman tetapi selalu memberikan suatu janji. Atau lebih parahnya, ada pertengkaran terhadap pihak ketiga. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan, atau memang perkataan saya ini tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu, atau memang perkataan saya ini tidak masuk terhadap logika kamu? Atau memang perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok,
Jangan angkat, jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Demun, sesuatu hal yang tidak bisa kamu lihat tetapi sengaja dirasakan oleh kondisi tubuh kamu. Coba kamu pikir secara logika. Kenapa untuk saat ini situasi pemikiran kamu belum sanggup untuk meredam emosi kamu? Coba kamu pikir secara logika, kenapa untuk saat ini kamu seakan-akan ingin kembali, dan ingin kembali. Padahal situasinya bukan kamu yang memberikan kesalahan. Coba, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi coba ambil secara logika. Kenapa diri kamu yang ingin masih kembali, padahal secara kenyataan kesalahan bukan terhadap diri kamu? Ini dia Wak Geng. Kamu secara tidak langsung sudah ditipu dan sudah dikendalikan dari kondisi batin kamu. Batin kamu ini sudah dikunci agar tidak bisa bergerak kemana-mana, ke A, ke B, agar selalu memikirkan manusia tersebut yang menyakiti diri kamu. Itu dia Wak Geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Moon ini di luar dari kondisi energi kamu terhadap manusia tersebut, saya rasa untuk saat ini manusia itu memang saya mengakui sudah mendapatkan keuntungan dari diri kamu. Saya rasa untuk saat ini manusia tersebut merasa bahagia, masih menikmati kesenangan. Tetapi perlu kamu ketahui, keluarnya kartu The Moon ini bukan secara batin. Karena The Moon ini bisa saja energi dari alam semesta yang ingin disampaikan terhadap diri kamu, di mana energi tersebut bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Memang saya mengakui secara pemikiran dan perasaan manusia itu masih foya-foya, masih bersenang-senang, masih menganggap pihak ketiganya adalah angel di dalam kehidupannya, masih dia prioritaskan. Tetapi perlu kamu ketahui kembali, keluarnya kartu The Moon ini, kalau saya lebih dalam merasakan kondisi batin manusia itu. Kondisi batin manusia itu adalah cemas. Kecemasan yang begitu sangat mendalam. Bagaimana gibahan kita kali ini? Masuk atau tidak terhadap logika kamu? Kita lihat kartu berikutnya. Wow. Muncul kartu Six of Cups. 6 cawan. Kartu yang tidak pernah ingin saya bahas, tetapi keluar sendiri kartunya. Kartu ini paling anti untuk saya bahas. Kenapa paling anti? Karena bisa saja kartu ini akan membuat diri kamu kembali terhadap diri dia, dan diri dia lebih mendominasi untuk kembali terhadap diri kamu. Six of Cups, 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, saya rasa permainan itu dimulai dari orang yang pernah terkoneksi terhadap diri kamu. Permainan apa? Permainan mistis. Itu saya katakan untuk saat ini, Wak Geng.
kartu pertama sudah berunsurkan negatif. Jadi kartu kedua pun secara tidak langsung menyempurnakan dari kartu pertama. Itulah yang membuat diri kamu sampai saat ini merasa ingin kembali. Ternyata koneksi tersebut dipermainkan oleh orang yang pernah menjalin hubungan asmara terhadap diri kamu, agar diri kamu masih selalu memikirkan diri dia, padahal manusia itu sedang menikmati kehidupan di luaran sana. Secara koneksi dia mainkan, wage. Koneksi. Kalaupun koneksi tersebut tersambung terhadap energi kamu, saya rasa koneksi itu memberontak di dalam energi kamu. Kenapa memberontak? Karena keluarnya kartu The Moon, lagi-lagi intuisi kamu yang sedang bermain terhadap koneksi tersebut. Sedang berusaha keluar dari zona terjebaknya itu. Ini dia. Jadi saya mengatakan terhadap diri kamu, memang secara koneksi masih lebih mendominasi terhadap manusia itu bukan diri kamu. Kalaupun diri kamu lebih mendominasi terhadap koneksi tersebut, itu bukan berdasarkan dari pembawaan tubuh kamu. Bukan berdasarkan pembawaan dari tubuh kamu, karena koneksi itu berasal dari orang yang benar-benar sangat licik. Itu dia, wage. Dia sudah pergi meninggalkan diri kamu, tetapi kepergian dia seakan-akan masih ada permainan yang dia berikan terhadap diri kamu agar diri kamu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Apa yang saya lihat sesuai dengan penglihatan batin saya, itu yang saya sampaikan terhadap diri kamu. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar perkataan saya itu masuk terhadap pemikiran kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Saya tidak tahu apakah kemunculan kartu ketiga ini berupa sinyal atau suatu kebetulan. Karena tadi saya sempat mengatakan ada permainan kelicikan. Keluar sendiri kartunya. Dia yang menipu kamu, dia yang meliciki diri kamu, tetapi dia masih mengharapkan koneksi itu tersambung terhadap diri kamu. Dia yang mengubah kondisinya, dia yang pergi dari kondisinya, tetapi ada satu hal yang masih dia permainkan agar diri kamu masih tersambung. Ibarat jaringan seluler. 4G, 3G, 5G. Masih itu yang saya rasakan koneksi tersebut. Tetapi perlu kamu ketahui, koneksi itu bukan berasal dari tubuh kamu, tetapi koneksi terhadap manusia tersebut. Nih dewa geng, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang, 7 pedang. 7 pedang, 3 pedang. Wow. Wow, wow, wow. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang yang mengarah terhadap satu hati tersebut, saya rasa ini faktor utama ketika diri kamu merasakan kondisi kamu untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan ini faktor utama? 3 pedang, wage. Kamu, dia, orang lain. Kehadiran orang lain membuat hati ini terbagi menjadi 3. Yang dimana kehadiran orang ketiga ini dilakukan dengan cara kelicikan.
Di saat diri kamu sibuk memperjuangkan manusia itu, di saat diri kamu sibuk memberikan keseimbangan di dalam hubungan asmara kamu, manusia ini selalu mencari satu celah agar bisa berkhianat. Itu jawabnya. Ketika manusia ini ketahuan berkhianat, kamu mencoba untuk berkomunikasi secara tegas. Tetapi komunikasi yang kamu berikan terhadap manusia tersebut, saya rasa satu langkah dari diri kamu. Manusia ini satu langkah di depan daripada diri kamu. Dia tahu di mana celah-celah agar bisa menyudutkan diri kamu. Dia yang meliciki diri kamu, tetapi diri dia tidak mau untuk disalahkan dan menimbulkan satu celah agar diri kamu disalahkan. Sudah ketahuan kebusukannya, dia menyembunyikan kebusukan tersebut, menimbulkan pertengkaran. Sudah menimbulkan pertengkaran, manusia ini menggiring opini seakan-akan diri dia yang terzolimi. Diri dia yang seakan-akan tidak mendapatkan kebahagiaan dari diri kamu. Ternyata kenyataannya apa? Dajjal. Kenapa saya mengatakan Dajjal? Di depan diri kamu mungkin perkataannya seperti malaikat. Seperti malaikat tingkah lakunya. Ternyata busuk. Saya cukup heran, Wak Geng. Kenapa selalu muncul kartu unsur air ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Selalu muncul unsur air. Apakah manusia ini memiliki tabiat yang hobi menyembunyikan kebusukan? Atau memang manusia tersebut paling pintar untuk memberikan suatu komunikasi? Selalu muncul unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, ataupun Scorpio. Saya tidak menyudutkan ketiga zodiak tersebut, tetapi unsur air itu menggambarkan 3 zodiak tersebut. Saya tidak mengerti manusia energi itu. Yang seharusnya merasa sakit hati adalah diri kamu. Tetapi kenapa manusia itu seakan-akan memberikan opini diri dia yang sakit hati? Mengerikan tidak? Cukup sadis tidak orang yang kamu perjuangkan? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Empress. Sepertinya kemunculan kartu The Empress ini kamu sedang berjuang untuk melupakan ya. Kamu sedang berusaha untuk move on dari manusia tersebut ya, Wak Geng. Karena munculnya kartu The Empress ini, kartu yang mengarah terhadap seseorang yang benar-benar sedang merenung, sedang menyesal, sedang sengsara, sedang ingin berteriak, di mana keadilan itu? Saya ingin berontak, tetapi saya masih menjaga mental dari hasil hubungan itu. Saya yang tertindas, tetapi kenapa saya yang dipojokkan? Saya yang dihianati, tetapi kenapa saya mendapatkan respon seperti ini? Mungkin apa yang saya katakan ini kamu pikirkan untuk saat ini. The Empress. Penuh dengan sakit hati. The Empress tidak mau kembali. The Empress sudah dicurangi. The Empress dipermainkan secara batin agar The Empress bisa mengarah dan selalu memikirkan manusia tersebut. Ini jawabannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini,
kartu yang mengarah terhadap unsur tanah, yang dimana berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, dari situasi sakit hati, dari situasi kamu diliciki, dari situasi kamu dibohongi atau mendapatkan pertengkaran, yang dimana pertengkaran tersebut kamu selalu disalahkan, dari kondisi yang benar-benar sudah bersifat bodoh amat, yang dimana sifat bodoh amat itu muncul dari kenangan yang bersifat pahit. Saya rasa keluarnya kartu The Hermit membuat diri kamu menarik diri dan lebih banyak menyendiri agar pemikiran kamu lebih refresh. Saya rasa keluarnya kartu The Hermit ini, kamu sedang fokus memprioritaskan sesuatu hal jauh lebih penting daripada memikirkan koneksi tersebut agar kembali terhadap manusia tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Hermit ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kondisi kecemasan yang saya katakan tadi di dalam kartu The Moon membuat manusia itu sedang waspada untuk saat ini. Ada seseorang, saya mengesampingkan manusia itu, Wak Geng. Ada seseorang yang benar-benar untuk saat ini merasa sangat ketakutan dan waspada. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini saya bandingkan dengan keluarnya kartu The Moon. Justice dan The Moon. The Moon, sesuatu hal yang dimainkan terhadap diri kamu akan mendapatkan suatu karma. Apa yang dikirimkan, itulah karma yang akan didapatkan oleh seseorang tersebut. Justice, karma negatif. Saya penasaran, karma ini berupa apa? Apakah akan membuat manusia itu merasa sakit hati, atau memang kebusukan dia akan membuat diri dia benar-benar terjatuh? Kita lihat kartu terakhir, Wage. Wow, anjay. Wow, anjayana, anjayana, najubila min jalik, najubila min jalik. Kartu terakhir keluar kartu The Moon, The Dead. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lagi-lagi unsur air. Bodoh amat saya mengarah terhadap unsur apapun, saya rasa bodoh amat. Setidaknya keluarnya kartu The Dead ini, saya hanya cukup mengategorikan orang yang mempermainkan diri kamu dan orang yang mengirimkan sesuatu hal terhadap diri kamu. Saya rasa karma itu ada satu kabar yang akan membuat diri kamu tenang dan akan membuat manusia atau seseorang tersebut merasa terpuruk, dan kabar mudah-mudahan tidak terjadilah. Bodoh amat aja lah aku, geng. Aku pun udah stres aku. Energi kartu terakhir seakan-akan kabar duka sepertinya dalam waktu dekat. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya bukan melebihi kapasitas sang pencipta. Semua kembali terhadap amal dan perbuatannya saja. Kalau amalnya sesuai dengan perbuatannya mungkin tidak terjadi, tetapi kalau perbuatannya berdasarkan dari amalnya mungkin terjadi. Wajah. Saya balikan karena memang memiliki arti yang berbeda. Itu dia, Wage. Justice dengan The Dead. Kartu terakhir, kartu puncak. Oke, Wage. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.